Jadi konten itu penting gitu. Oke. Wah, saya bilang saya harus pegangin ini bahwa ini adalah punyanya Indonesia loh gitu. Jadi saya bimbing mereka untuk public speaking, lalu melihat cita-citanya seperti apa. Kalau saya belajar dari pohon sebetulnya, Mas Haris ya. Pohon itu kan nggak pernah mikirin buahnya mau nggak dimakan sendiri kan. Dia pokoknya berbuah aja. Orang mau ambil silahkan ya. Semoga bermanfaat gitu, karena bagi saya anak muda itu adalah penentu bangsa ini. Jadi katanya tiang negara itu berada di anak muda. Yes, kita kembali lagi di Binus Podcast dengan hashtag Cerita Binusian yang akan menceritakan hal-hal yang belum pernah tercover di lingkungan kita sendiri. Dan hari ini saya kedatangan bintang tamu spesial, cantik, semangat, luar biasa. Tuh, suaranya saja sudah terdengar, yaitu Dr. Ulani. Apa kabar, Bu? Kabar baik, luar biasa. Ibu kok selalu terlihat hits ya, Bu ya? Rahasianya apa nih, Bu? Karena orang komunikasi, Mas Haris. Oh gitu. Bukannya ya? kita sama. Oh oke. Harus begitu ya? Harus tampil ya, Bu ya? Iyalah. Dan terlihat terutama kalau ada kamera-kamera yang nyasar, kita tetap hits ya, Bu ya? Oke, apa kabar, Bu? Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana nih pandemi nih menghalangi aktivitas atau produktivitas sendiri? Ya sempat berpikir begitu ya, tapi prakteknya malah enggak tuh. Gitu lebih ya? Sibuk malah. Lebih sibuk ya? Iya, saya dengar juga beberapa proyek juga Ibu kerjakan gitu ya. Nanti akan cerita lebih banyak lagi dengan Ibu Ulani ya. Ya, hari ini kita akan bicara tentang Bu Ulani sendiri. Mudah-mudahan cerita yang Ibu sampaikan tadi memberi inspirasi ya, Bu ya, buat kita semua. Dan hopefully nanti beberapa hal yang Ibu bisa sharing juga dengan harapan apa yang Ibu sampaikan ini tentunya memberikan motivasi juga buat kita semua gitu ya. Siap. Nah, cerita sedikit, Bu. Ibu bergerak di bidang komunikasi ya? Betul ya? Sudah berapa lama nih, Bu? Ya, sejak saya kuliah S1 komunikasi. Untung nggak sejak lahir ya, Bu ya? Sebetulnya semua orang sejak lahir. Oh gitu ya, Bu ya? Oke. Dari situ ya mulanya. Kenapa minatnya di komunikasi maksud saya? Iya. Pertama dulu karena sering nonton TV, Mas Haris. Jadi dulu tuh ada Kelom Pencapir. Nggak tahu deh kalau usia-usia milenial mungkin nggak kenal di TVRI ya. Nah, saya melihat kok enak ya bisa berbagi dengan orang lain. Lalu orang-orang menjadi lebih baik kehidupannya gitu. Padahal saya tuh disarankan ngambil kedokteran, Pak Haris. Karena saya tuh IPA. Dan matematika saya bagus gitu. Iya, jauh ya gitu. Tapi hati saya terdorong ke situ gitu. Oke. Dari situ mulainya passion terbangun gitu ya. Jadi saya ngambil ilmu komunikasi. S2, S3 juga sama. Iya. Wah, ini komitmen yang luar biasa ya, Bu ya, kecintaan. Kadang-kadang kalau orang ambil S1 programnya A, kadang-kadang S2, S3-nya juga beda ya. Tapi memang ini menjadi satu komitmen Ibu kali ya untuk bisa berkecimpung di komunikasi. Karena ternyata semakin mendalami, semakin saya mengerti saya tidak tahu apa-apa gitu. Jadi pengen terus lagi menggali. Oke. Sejauh ini beberapa hal yang Ibu lakukan, contohnya juga bekerja di beberapa perusahaan di bidang komunikasi. Dan terakhir Ibu juga sempat menjadi ketua jurusan di komunikasi BINUS ya, Bu ya? Gitu ya. Dan terakhir Ibu kegiatannya sekarang bantu menjadi riset interest group. Wah, ini luar biasa, Bu, ngomong riset ya. Iya. Itu cita-cita juga saya nanti ke depan tuh menjadi researcher gitu. Iya, ayo jangan ke depan sekarang aja. Jangan sekarang ke depan aja ya, Bu ya. Baik, Bu Ulani, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kita harapkan kita bisa ngobrol banyak tentang hal itu ya. Bu Ulani sendiri bahwa melihat dunia sekarang ini terutama anak millennials gitu ya, atau enggak dunia komunikasi yang sekarang ini juga banyak sekali adaptasinya gitu ya, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini gitu ya. Dari perspektif keilmuannya di komunikasi, bagaimana Ibu bisa melihat kondisi sekarang? Apakah memang perlu ada penyesuaian yang terlalu besar atau memang ada hal baru yang harus dilakukan gitu dalam hal komunikasi? Ya.
Pastinya adaptasi ya. Dulu tuh banyak orang berpikir kalau nggak face to face tuh nggak afdol gitu. Jadi harus ketemu gitu ya, Kak, apalagi orang komunikasi. Yeah. Tapi ternyata dikondisikan dalam pandemik ini akhirnya kita merasakan ternyata fine aja tuh gitu, ketemu lewat, meskipun kita natapin laptop ya, tapi lama-lama serasa laptop itu orang juga sih. Interaksi komunikasi dan orang ya Bu ya. Oke. Nah dari situ Ibu melihat bahwa yang penting ada adaptasi yang cepat. Ada adaptasi gitu ya. Betul. Oke. Nah kalau Ibu lihat sendiri komunikasi ini kan menjadi sesuatu hal yang kalau kita lihat, wah ya menjadi peran juga ya, bagaimana kalau komunikasinya baik, harapannya juga ada sesuatu yang baik juga gitu ya, menjadi dampak yang baik gitu ya. Nah bicara tentang peran Ibu selama berkecimpung di bidang komunikasi gitu ya, apa sih Bu yang mungkin Ibu bisa sharing kontribusi yang Ibu berikan selama ini terhadap perkembangan komunikasi gitu, terutama komunikasi di Indonesia? Iya. Saya menulisnya melalui paper atau buku yang mudah-mudahan itu bisa membawa sesuatu lah ya bagi pembacanya. Nah, jadi banyak hal yang bisa diungkap melalui ilmu komunikasi. Jadi saya terkesan salah satunya tuh lewat paper yang tembus Scopus pertama saya itu, saya hanya menceritakan tentang bagaimana leluhur Indonesia mentransfer message pesan melalui batik gitu. Nah ternyata itu respon di internasional sangat bagus, citationnya juga sudah lumayan, dan bahkan ada yang minta izin untuk menerjemahkannya ke bahasa Spanyol. Oh gitu. Iya. Jadi bagaimana komunikasi itu sebetulnya soal konten ya. Zaman sekarang kan ke situ ya. Jadi konten itu penting gitu. Jadi Ibu waktu itu mencoba meneliti bagaimana komunikasi itu dalam bentuk batik. Ya. Gitu jadi ya. di batik itu ada filosofi yang bisa diterjemahkan. Kenapa batik, Bu? Ya. Pertama karena kita memang suka batik ya, namanya orang Indonesia. Jadi saya kalau jalan keluar juga saya senang pakai batik gitu. Jadi mereka tuh suka terperangah juga. Jadi dari situ kan ada namanya komunikasi itu tidak selalu dalam bentuk huruf gitu, tapi juga dalam bentuk simbol. Nah, simbol itu sebetulnya ada di batik itu. Nah, salah satunya simbol di batik Jawa ya, yaitu berupa parang rusak. Nah, di parang rusak itu seperti namanya jelek parang rusak, tapi di situ ada simbol gelombang laut di mana tidak pernah gampang menyerah. Persistence gitu. Jadi orang Indonesia tuh harusnya persistent gitu. Saya ceritakan di situ. Oke. Batik ini juga kan pada akhirnya juga salah satu kontribusinya bagaimana melestarikan batik itu sendiri. Ada latar belakang di situ juga, Bu? Iya, jadi memang kan ada concern waktu itu, salah satunya batik mau diklaim oleh negara lain ya. Wah, saya bilang saya harus pegangin ini bahwa ini adalah punyanya Indonesia loh gitu. Oke. Jadi akhirnya dari situ udah mulai perdalam. Ya. Dan itu mungkin juga salah satu alat komunikasi kita ke dunia dan luar ya, Bu, jadi kali Bu ya. Juga jadi branding ya kan, karena adanya hanya ada di Indonesia gitu. Ya bahkan juga orang Spanyol ingin menerjemahkan itu ya Bu ya. Dan juga mungkin ketertarikan dengan budaya Indonesia dalam kaitannya batik itu sendiri ya Bu ya. Oke, ada hal lain Bu yang mungkin kita bisa atau Ibu sharingkan? Kalau saya lihat di sosial media Ibu nih lagi ketemu dengan anak-anak SMK nih Bu tuh ya. Itu apa sih Bu? Bisa cerita sedikit nggak Bu? Iya, jadi kan tadi soal kita menjaga Indonesia ini bisa lewat pesan-pesan. Lalu yang paling kita pikirkan adalah SDM. Lalu yang paling besar kan SDM-nya sekarang adalah anak muda. Jadi saya concern meneliti tentang anak-anak muda. Jadi dimulai dengan remaja, anak pemulung di daerah Jakarta Barat, di mana seputarnya adalah rumah-rumah mewah, tapi di sekelilingnya itu masih ada anak-anak yang kurang beruntung lah secara ekonomi gitu. Jadi tapi mereka tuh percaya diri. Jadi saya bimbing mereka untuk public speaking, lalu melihat cita-citanya seperti apa.
Jadi sejak saya di RIG nih saya banyak fokus meneliti anak muda, anak remaja. Nah terus bergulir, tahu-tahu saya coba approach anak SMK lah, karena kan ada isu-isu banyak tentang anak SMK dibanding anak SMA. Nah saya bersyukur dari 2018, 2019 belum ada respon positif, dan 2020 inilah saya mendapat kesempatan dari pemerintah. Oke. Nah, saya sebelum kita lanjut ke detail program yang Ibu jalankan dengan pemerintah, Ibu punya semangat apa sih Bu yang akhirnya ingin coba memberdayakan anak-anak muda yang tadi akhirnya ketemu juga dengan anak-anak muda yang sekiranya ini harus dibina gitu ya, bukan dibinasakan gitu istilahnya gitu kan ya. Nah semangat apa Bu yang akhirnya Ibu coba lakukan gitu ya, sehingga dalam penelitiannya Ibu, dalam kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan juga fokus pada penelitian anak muda itu sendiri sih Bu? Ya, karena bagi saya anak muda itu adalah penentu bangsa ini. Jadi katanya tiang negara itu berada di anak muda. Jadi kalau ada anak mudanya bermasalah, maka negara itu juga akan bermasalah gitu. Jadi karena concern seperti itu, bagaimana ya membuat mereka itu sesuatu ya, seperti juga BINUS untuk empowering. Nah, ternyata bukan hanya langsung ke SMK-nya, ke anaknya, tapi ke kepala sekolahnya. Lewat kepala sekolah ini mudah-mudahan mereka menjadi lebih baik lagi gitu. Iya. Oke. Baik. Kita coba melihat tadi Ibu juga sempat singgung ya, terutama untuk binaan anak-anak yang memang dia dari SMK gitu ya Bu ya. Akhirnya ketemu dengan program pemerintah dalam hal pemberdayaan SMK itu sendiri sih Bu. Kenapa Ibu akhirnya coba, bukannya capek ya Bu ya? Ya lebih baik Ibu neliti daripada misalnya ikut program-program yang akhirnya nguras tenaga juga, nguras waktu juga, tapi ada semangat yang akhirnya Ibu bisa lakukan itu gitu Bu. Sebenarnya apa sih Bu yang melatar belakangi akhirnya program yang dan Ibu dan tim mungkin juga lakukan gitu Ibu dalam hal pemberdayaan anak SMK ini? Ya, yang pasti sih gini, karena ada rumors atau isu bahwa penyumbang pengangguran terbesar itu adalah anak SMK. Gitu. Jadi, wah saya bilang ini apa yang bisa saya lakukan untuk mereka gitu. Jadi kalau lewat anak-anaknya terlalu banyak ya seluruh Indonesia ini, karena jumlah SMK itu ada 14.000 di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, wah banyak juga ya. Nah jadi tahu-tahu Pak Dirjen yang baru ini punya program melalui kepala sekolahnya yang mumpuni, yang punya sifat leadership, ingin berubah, mau merubah SMK ini, justru mereka akan sangat produktif gitu. Oke. Bisa cerita sedikit Bu, penasaran nih kegiatannya apa aja sih Bu? Tadi kan 14 ribuan ya, anak-anak SMK-nya sendiri ya? Sekolahnya ya? Kalau total jumlah muridnya berapa Bu? Wow, itu luar biasa karena variatif sih. Ada yang satu sekolah ada yang 1.000, ada yang tapi jarang yang sampai 2.000, 3.000. Ada juga yang cuma ratusan, nggak terlalu banyak. Tapi ya dikali 14.000 berapa ya? Sesuai dengan jumlah milenial Indonesia yang sangat banyak, tentunya banyak. Programnya itu seperti apa? Lalu bagaimana Ibu bisa masuk dalam program itu Bu? Ya, jadi memang pertama saya yakin nih karena reputasi BINUSnya ya, lalu saya berada di situ dan kebetulan yang approach selama 2 tahun ini saya ke situ. Jadi puji syukur BINUS terpilih gitu di antara sekian kampus di Indonesia. Jadi yang swasta itu satunya BINUS, memang ada yang lain satu, tapi yang lainnya negeri semua. Gitu. Waduh luar biasa nih Bu ya. Terus akhirnya kita masuk ke situ. Lalu mereka menyodorkan program yang kita modifikasi bagaimana membentuk kepala sekolah ini menjadi CEO, Mas Haris ya, menjadi Chief Executive Officer. Karena bukan soal mencari profit ya, tapi mereka menjadi agile, lincah, bertahan. Nah, karakternya itulah yang diadopsi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah sendiri itu Bu ya, dengan harapan bahwa ketika dia
CEO itu kan sebenarnya kan mengelola perusahaan Ibu ya, kalau di dalam konteks industri gitu ya Pak ya. Ya diharapkan kepala sekolah ini tidak hanya sebagai dalam tanda kutip pengajar saja gitu ya. Iya, bahkan mungkin administratur ya, banyak kan cuma tanda tangan atau apa, nggak merancang program, tapi dengan program ini digebrak mereka selama 62 hari. 62 hari? Iya. Waduh, ini udah masih berjalan? Baru berakhir. Oh, baru berakhir. Ya kemarin. Oh gitu, oke. Iya. Selama 62 hari itu digebrak gitu ya, membuka wawasan mereka, bagaimana pengelolaan sekolah gitu ya. Dan juga harapannya ujung-ujungnya bagaimana meningkatkan kualitas dari sehingga istilahnya si anak SMK ini sendiri laku. Bahkan mungkin kalau menjadi wirausaha, bukan wirausaha karena nggak ada pilihan, tapi mereka sudah di-set memang akan menjadi pengusaha. Gitu. Oh, oke. Sejauh ini bagaimana Bu respon dari binaan SMK sendiri kaitannya program ini? Kemarin tuh kita dapat 90 kepala sekolah dari berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Singkawang sampai ke Garut. Ya. Oh ya? Jadi kita sudah punya teman di semua titik di Indonesia. Waduh, Mas Haris. Ibu kalau jalan-jalan kuliner ke kota itu tinggal telepon aja Ibu ya. Enak kita banget punya ya. Grupnya. Dan mereka jangan pergi ya Bu, terus bersama kami gitu. Jadi seperti itu. Ya memang kita ajarkan juga dari tim doktor manajemen sih Mas Haris. Nggak selalu komunikasi gitu. Jadi memang mereka didampingi mulai dari strategic management, mulai dari mengelola SDM, lalu mereka juga ada program mini MBA gitu. Dan mereka harus menuangkannya dalam bentuk eksekusi 25 hari untuk implementasi. Jadi mereka harus punya program, harus punya budget, dan mereka harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi kemarin tuh kita ada penguji ya dari unsur BINUS, dan ada juga kita hire dari luar supaya lebih objektif. Dan sejauh ini semua pengujinya malah terkaget-kaget, gila ini keren-keren banget gitu. Dan si para kepala sekolahnya bilang kalau kita nggak ke BINUS kita nggak tahu ini gitu. Oke. Nah dari program ini akhirnya apakah kita kan terutama di BINUS sendiri gitu ya, merasakan bahwa bagaimana kita mengimplementasikan empowering society itu terjadi ya Bu dalam program ini. Iya, luar biasa memang. Jadi seperti doa yang terkabul ya. Oh, gitu. Kan kita buat slogan seperti itu, kok sepertinya kita bisa mengimplementasikannya gitu. Ya. Oke. Ya Bu, ya Ibu melihat bahwa ternyata bahwa memberikan dampak itu membuat orang senang atau membuat orang bahagia itu kan sebenarnya ya susah-susah gampang gitu ya Bu ya. Nah, apakah memang Ibu akhirnya tertantang bahwa wah ini salah satu bagian yang kita harus kembangkan dalam pengembangan dalam konteks memberikan dampak buat orang banyak. Apakah di Ibu juga hal-hal ini wah ayo buat lagi gitu ya. Yang pasti saya berterima kasih pada tim ya Mas Haris. Jadi mereka itu luar biasa, dedikasi, nggak berpikir gue dapat berapa, tapi pokoknya yuk ini kepala sekolah, dan di belakangnya atau di bawahnya itu banyak anak SMK yang harus kita bina gitu. Dan kalau lewat mereka terlalu panjang, ayo kita dari leadernya aja supaya terjadi perubahan. Saya bilang merembes gitu ya ke bawah, dan budaya untuk bekerja yang terbaik untuk terutama sih di attitude seperti itu yang mungkin banyak menggugah mereka. Oke, baik. Bu, Ibu ini kan juga selain peneliti, dosen juga tadi kan di masyarakat, program pengembangan masyarakat sendiri. Keilmuan Ibu juga saya yakin juga banyak yang bisa di-sharing. Saya dengar Ibu juga punya buku ya? Iya. Apa Bu, bisa cerita sedikit Bu? Ya, buku ini sebetulnya ada baru 3 sih Maris, belum banyak. Yang satu diangkat dari disertasi saya tentang branding kan. Kemudian yang kedua saya menulis diangkat dari penelitian mahasiswa. Lalu yang ketiga saya dapat hibah dari sebuah perusahaan lah yang ceritanya dia memang ingin
mendirikan sebuah perguruan tinggi yang kelas dunia gitu. Saya bilang, Bapak daripada investasi banyak, mending kita teliti dulu potensinya dan lain-lain. Jadilah buku yang terakhir itu adalah branding tentang perguruan tinggi. Perguruan tinggi ya. Karena kita benchmark ke berbagai negara sih. Oh oke. Di situ Ibu bercerita tentang baiknya sebuah perguruan tinggi dalam hal branding itu seperti apa ya Bu ya? Iya. Termasuk BINUS juga harus belajar juga ya Bu ya? Udah banyak yang nyerempet kok, BINUS pinter ya. Gitu ya. Udah melakukan itu iya, gitu. Ibu kan meneliti kan. Tim branding kan tim lapangan gitu ya kan. Jadi mesti lihat. Ya artinya bahwa memang mungkin buku-bukunya Ibu juga bisa menjadi inspirasi buat perguruan tinggi kita sebagai perguruan tinggi ya Bu ya. Baik di negeri maupun di swasta, bahkan di Indonesia itu sendiri ya, bahkan di luar sana juga ya, mungkin tidak semua juga perguruan tinggi punya branding yang belum bagus atau mungkin yang belum kuat gitu Ibu ya. Nah, apakah buku ini juga bisa menjadikan sebuah bisa dimanfaatkan lah ya, terutama teman-teman di perguruan tinggi yang memang perlu dibantu sebenarnya membangun sebuah perguruan tinggi secara branding itu seperti apa. Nah, hal-hal itu juga Ibu sering sharing juga ya Bu ya? Iya, dan kebetulan kan saya aktif di ASPIKOM, Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi seluruh Indonesia. Saya posting buku itu langsung sold out. Oh gitu ya Bu ya? Jadi mereka saya mau bahkan buat ditaruh di perpustakaannya. Ada yang dari luar kota kebetulan lagi di Jakarta, Bu tolong digojekin sekarang juga sebelum saya pulang gitu. Oh gitu. Ya saya senang sih karena mereka juga sebetulnya ingin naik kelas lah istilahnya tapi mungkin belum tahu. Nah mudah-mudahan dengan buku ini juga membantu mereka. Waduh, ini mulia sekali Bu ya. Berbagi. Kadang-kadang gitu Bu ya, kita punya ilmu kan kadang takut gitu ya berbagi gitu ya. Tetapi ini di auranya Ibu ini selalu ingin berbagi ke orang lain ya, dan tidak pelit Bu. Kalau saya lihat gitu ya Bu, Ibu mau berbagi dengan berbagai macam orang untuk bisa mendapatkan knowledge gitu ya, dan impact terhadap itu sendiri. Bu, ada tantangan nggak sih Bu dalam hal kegiatan Ibu ya kaitannya dengan ya baik dalam konteksnya pengembangan, pembinaan maupun juga memberikan dampak buat orang banyak Bu. Saya pikir juga mungkin nggak mulus-mulus amat ya Bu ya. Bagaimana Ibu melihat atau melewati tantangan-tantangan itu? Ya pastinya ada ya Mas Aris. Kita harus kembali ke realitas. Hidup itu kan nggak ada mulus semuanya ya, dan pekerjaan juga demikian. Bahkan niat baik pun belum tentu direspon dengan baik juga oleh yang kita mau ajak gitu. Jadi tentu saja ada contoh misalkan waktu saya akhirnya dapat nih hibah ini dari Kemendikbud, lalu mereka minta kan blended, ada online ada onsite. Nah ketika online itu ada berapa sekolah yang non jauh di sana yang tidak internetnya aja nggak ada gitu. Terus bagaimana gitu ya, padahal ini targetnya harus begini, dan tentu saya kan ini bawa nama baik BINUS ya. Jadi pasti harus maksimal, harus optimal, harus ini. Nah tapi saya bersyukur semuanya secara online ada, walaupun akhirnya dari 90 ini ada 4 sih yang tidak layak untuk lanjut. Salah satunya karena dia sulit akses, kemudian kesehatan ya karena pandemi gitu. Jadi tidak selalu mulus. Lalu waktu mau onsite ya dari berbagai penjuru Indonesia, yang dari daerah merah. Waduh, tadinya kan mau di BINUS Square, terus tiba-tiba ada PSBB, bubar semua. Padahal kita udah set meeting dan lain-lain di BINUS Square, semuanya tempat udah di set. Akhirnya kita harus cari kemana nih. Nah kebetulan dapat rekomendasinya Bekasi karena istilahnya masih nempel ke Jakarta gitu. Oke. Nah, Ibu melihat BINUS kan sebenarnya sudah sampai sejauh ini ya Bu ya. Yang pasti ada jatuh bangunnya gitu Ibu ya. Hal terberat selama Ibu mendidik, membangun anak-anak didik ini, supaya saya yakin juga lulusan-lulusan yang dibina oleh Ibu ini sudah terbang kemana-mana gitu ya Bu ya.
ada jatuh bangunnya Bu selama ini Bu dalam menghadapi ini? Ya, memang karena mungkin beda dengan kampus negeri ya Mas Haris, yang seleksinya udah terpetakan dari situ. Kalau BINUS kan dari beragam ya, beragam sekolah, beragam budaya yang masuk. Mungkin ada beberapa yang tidak sanggup beradaptasi itu, yang akhirnya mungkin nggak bisa lanjut. Nah itu juga menjadi kesedihan tersendiri, kemana ya si ini kok nggak ketemu lagi seperti itu. Ternyata katanya nggak bisa lanjut, dan itu salah satu yang membuat saya agak gimana gitu ya. Kalau secara sistem, secara materi dan lain-lain bagus, BINUS kan selalu bagus ya, selalu selangkah ke depan. Ada jeleknya Bu? Ada jeleknya nggak? Nah mungkin bagi beberapa yang nggak terbiasa dengan budaya ya, Mas Haris ya, ada beberapa yang nggak kuat karena itu hanya memikirkan bagaimana mencapai itu, tapi sebetulnya kalau menurut saya bekerja saja, berikan yang terbaik, nggak usah dipikirin lah bahwa dampaknya seperti apa. Kan ada yang ngoyo harus mencapai itu, mungkin yang bisa membuat jadi nggak happy nggak ya. Nyaman, gitu ya. Oke. Bu, kita punya apa semangat fostering and empowering ya Bu ya, di apa namanya di BINUS itu sendiri gitu ya. Nah, bagaimana Ibu melihat itu kaitannya juga dengan empowering the society sendiri ya? Apakah sejalan dengan apa visi misi Ibu juga, bahwa hidup ini juga harus memberikan dampak loh buat orang banyak. Buat apa sih gitu loh, sesuatu yang kita punya tapi nggak berdampak ya buat apa gitu lah. Seiring dengan lembaga yang Ibu singgahi ini juga punya hal yang sama, bahkan ke depan bagaimana kita bisa memberikan satu kehadiran yang hadirnya itu terasa di masyarakat gitu ya. Gimana? Ya, kalau saya melihat ini memang istilahnya cantik banget nih, ganteng banget kalau cowok. Ya bagaimana menabur gitu kan, menabur lalu membuat orang lain lebih kuat. Jadi kita tidak hanya memikirkan diri kita, kan levelnya sudah berpikir bagaimana sekeliling kita, orang-orang yang berjumpa dengan kita itu menjadi lebih baik. Nah saya kira itu pas sekali dengan filosofi saya. Gitu Ibu ya. Aduh. Kalau gitu filosofi Ibu apa sih Bu? Ya. Membuat orang atau apa sih Bu? Boleh dong di-share ke kita. Iya. Kalau saya belajar dari pohon sebetulnya, Mas Haris ya. Pohon itu kan nggak pernah mikirin buahnya mau nggak dimakan sendiri kan. Dia pokoknya berbuah aja. Orang mau ambil silahkan ya. Semoga bermanfaat gitu. Jadi nggak mikir emang gue dapat apa kalau gue berbuah, kan nggak begitu ya si pohon ya. Nah saya belajar dari pohon-pohon itu, ayo aja pokoknya bertumbuh, memberikan hal yang mungkin bisa dinikmati oleh orang lain. Nah masalahnya karena saya percaya banget hidup itu adil. Siapa memberi biasanya dia mendapat. Jadi nggak usah kapan gue dapat, apa yang gue dapat gitu. Kalau menurut saya sih begitu Mas Ari, simple. Betul ya Bu ya. Tidak memikirkan ini buahnya buat saya aja gitu kan ya. Orang saya yang besar kan gitu kan. Orang saya yang bikin gitu. Iya benar. Menarik Bu. Inspiratif sekali untuk hal ini gitu ya. Sehari-hari Ibu ngapain sih Bu? Hobi olahraga, musik atau apa Bu? Ya. Atau main dengan cucu? Iya itu sekarang nih yang terakhir itu, waduh punya cucu tuh luar biasa gitu ya. Bu, ya. Jadi kebayang-bayang terus wajahnya dan itu juga yang menginspirasi. Malah sudah dihitung kalau dia jadi profesor di usia berapa ya? Iya harus lewat dari neneknya ya Bu ya. Oke. Ya, olahraga pagi bersama keluarga. Saya banyaknya sih jalan di rumah aja, karena kalau keluar juga sendirian nggak enak juga ya. Keliling-keliling aja di tengah rumah. Oke, gitu ya Bu ya. Baik, Ibu selama ini ikut apa full WFH ya Bu ya di sejauh ini nyaman-nyaman aja Bu sejauh ini? Iya, karena terbukti bahwa tetap efektif lewat online ya. Kalau perlu banget ya koordinasi ya seperti sekarang
ya bisa lah, tapi kan nggak tiap hari gitu. Iya. Ini juga rumah Bu, rumah kedua. Rumah kedua, bisa keliling-keliling jalan-jalan. Gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu, sebenarnya ceritanya saya ingin menggali lebih banyak lagi nih cerita-cerita dari Ibu gitu ya. Dan saya yakin ada hal lain juga yang mungkin saya bisa garap gitu Bu ya, dari sosok Dr. Ulani gitu ya. Dan saya juga sudah mengenal lama juga di Ibu. Waktu itu juga saya juga kebetulan juga ngajar juga kan gitu di saat kita satu Ibu grup gitu. loh, Itu dia public makanya. speaking. Jadi hopefully ya apa yang kita bisa berikan dalam bidang komunikasi ya, dengan podcast ini juga menjadi salah satu cara kita berkomunikasi. Betul. Apalagi di situasi pandemi ini gitu ya. Ya banyak hal yang kita bisa perbuat. Dan hari ini terima kasih sekali Bu. Sama-sama Mas Haris. Atas waktunya. Saya yakin Ibu tadi habis dari acara. Baru selesai. Baru selesai ya. Aduh, thank you banget Bu waktunya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu ya. Amin. Dan yang penting semangat. Katanya yang penting jangan lupa bahagia Bu. Iya pasti ya. Kita harus berbahagia. Baik, kalau gitu terima kasih Bu Ulani. Saya akhiri podcast kita kali ini di Binus Podcast, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan cerita-cerita yang lainnya. Hari ini spesial banget Bu Ulani yang bicara tentang bagaimana peran kita dalam pembinaan, terutama untuk pembinaan di anak-anak muda itu sendiri. Dan saya yakin kita akan mendapatkan cita-cita yang lainnya di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di Binus Podcast. Dan kita berikan Wow. Bu Ulani makasih loh. Keren sekali. Sebagai ungkapan terima kasih, boleh kita ambil foto ya. Divideokan dulu. Thank you Bu Ulani. Ya, sama-sama. Thank you. Sampai ketemu lagi di Binus Podcast bersama pembicara atau narasumber yang lainnya. Sampai jumpa. Pakai gini dong Mas Haris, crosscom.